Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Kalau kita sedang di tengah hutan kayak gini, tiba-tiba kepengin buang air besar atau buang air kecil, atau pengen kencing kayak gitulah. Itu gimana cara istinjanya? Nah, cara bersucinya tentu ada dalam fikih Islam itu salah satu cara untuk beristinja dengan batu. Jadi kita pilih batu yang masih kering. Nah, kemudian menggunakan 3 buah batu. Ini kira misalnya nih, batunya yang sudah kering. Ini kan yang kering ke ininya nih. Ini basah, jangan pakai yang basah. 3 batu satu. Kita ambil lagi batu yang kedua. Mana nih? Ini batu kedua. Ya, yang keringnya nanti yang digunakan. Nah, terus yang ketiga misalnya ini batu yang kering. Bisa menggunakan 3 buah batu atau 1 batu tetapi memiliki 3 ujung. Nih, misalnya ini nih. Ini kan batunya 1. Nah, nanti yang pertama kita gunakan ujung sebelah sini, kedua ujung sebelah sini, ketiga ujung sebelah sini. Nah, itu jelas ya. Jadi istilahnya ya kadang namanya orang ke gunung itu kan kadang nggak bawa air sebagai alat sesuci. Nah, tetapi agan-agan jangan lupa bahwa selain air, dalam Islam juga ada alat sesuci yaitu batu. Nah, kalau batu di gunung insya Allah banyak. Nah, itu kan ya. Udah ya. Caranya, kalau misalnya Anda itu mau kencing, kencingnya diatur. Jangan sampai air kencingnya itu belepotan ke kiri kanan buah zakar kita kalau yang laki-laki. Atau yang perempuan jangan sampai air kencingnya itu memblabar-memblabar kiri kanan ya. Harus diatur. Usahakan tuh lurus cur gitu kan. Nah nanti pas yang basahnya itu kita petelkan ininya. Thread gitu yang satu. Yang kedua thread. Yang ketiga thread. Nah ini kalau yang laki-laki mungkin nggak masalah. Kalau perempuan hati-hati, pilih batu yang aman lah ya kan, banyak tuh batu-batu yang halus, jangan yang kayak gini. Nah nanti luka lagi kan ya. Itu. Begitupun ketika buang air besar begitu. Nah intinya bahwa selain dengan air, kita itu juga bisa bersuci dengan batu. Cara lebih lanjut tentu Anda bisa searching dulu nih bagi orang-orang yang suka ke gunung harus tahu itu, atau yang suka tamasya tahu itu, siapa tahu di suatu tempat nanti pas nggak ada WC, nggak ada air, pakai itu, yaitu satu. Lalu cara kencingnya nih kan, hati-hati kalau mau kencing di tempat kayak gini nih, siapa tahu tempatnya itu angker. Maksudnya angker itu banyak jin setan yang bertempat di tempat yang kita kunjungin. Nah, untuk menolak gangguan jin setan tersebut tentu kita harus ingat kepada Allah. Caranya ingat bisa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu kan. Nah, kalau saya yang biasa doa dibacakan itu a'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Karena berdasarkan hadis Nabi, siapa yang membaca doa itu jika memasuki suatu wilayah, maka selama dalam wilayah tersebut dia aman dari segala sesuatu, tentu termasuk jin, setan, hantu dan lain-lain, belis gitu kan. Atau doa yang lainnya kalau itu nggak bisa, nah saya juga biasa baca doa Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah kalau sudah baca doa itu insya Allah segala hal tidak bisa membahayakan kita kalau kita bersama asma Allah. Dah itu jadi istilahnya ketika kita mau buang hajat atau mau kencing, cari tempat yang kira-kira itu tidak didiami jin atau setan. Misalnya jangan di bawah pohon yang rindang, atau jangan kencing di lubang. Ini misalnya ada lubang, siapa tahu itu menurut kita lubang ular. Maka kita jangan menyakiti makhluk hidup meskipun itu ular gitu kan. Kemudian jangan, ya itulah istilahnya begitu. Nah, jadi istilahnya ketika mau masuk wilayah suatu gunung atau kita membaca doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pas kita mau kencing atau mau buang air besar, pilih tempat yang kira-kira tidak mengganggu makhluk lain. Ya kita harus sadar selain kita itu ada makhluk Allah yang lain. Apa? Ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan, ada jin, ada iblis, ada setan, ada ular, bagong dan lain-lain.
Itu harus sadar ya kan tuh. Ya sudah, minimal itu 3. Pertama baca doa ketika masuk suatu daerah. Kedua kalau mau kencing mau buang hajat harus pilih tempat yang pantas. Dan yang ketiga cara istinjanya yang benar. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.